Selamat malam Susin Sece semua. Saya dari Jambi, Yenita. Saya buka posko dari tahun 2016. Dari tahun 2016 saya pertama November 2016 saya belajar seperti Susin Sece sekarang. Pertama sekali sebelum belajar, saya penyakitnya sangat banyak. Jadi macam-macam, mulai dari sakit kepala, PCOS, ada kista, banyak. Terus darah tinggi, setiap hari minum obat. Jadi pertama sekali buka cakra, terus saya datang bulannya nggak lancar. Pertama sekali buka cakra, saya datang bulan sampai sekarang lancar setiap bulan. Dulu kadang sampai paling cepat tuh setahun sekali saya datang bulan. Dari situ saya ada semangat. Terus saya baru merasakan, wah bagus sekali. Saya langsung bilang pas waktu itu langsung bilang siapa yang mau buka posko ya, saya bersedia buka posko. Nah setelah buka posko, saya baru tahu ternyata sangat banyak penyakit-penyakit yang aneh yang bukan dari medis, bukan berasal dari makanan, bukan karena makan ini dia jadi sakit ini, enggak. Banyak penyakit yang misalnya kayak nggak masuk akal lah ya. Nah misalnya orang bilang kiriman ya, atau ada yang merasa dia sakit setiap jam 8, setiap jam 6 dia mulai sakit maghrib, dia mulai sakit kepalanya sakit, terus badannya gatel. Terus ada yang orang yang nggak bisa tidur, tapi tepat jam 3 dia bisa tidur, jam 3 subuh dia tidur. Nah itu dia yang kayak gitu penyakitnya. Jadi pada saat di terapi reaksinya sangat lucu gitu, ada yang teriak-teriak gitu. Jadi ada yang orang sakitnya dia merasa ada orang ngomong di kupingnya, padahal nggak ada. Nah banyak ya, itu juga kita terapi itu bisa bagus gitu. Jadi tadi saya ada dengar ada yang nanya kalau ada kiriman itu kita terapi kita bisa kena nggak gitu. Kemarin kan tadi itu kan katanya ada yang di terapi terus dia kena ke badan kiriman itu masuk ke badan dia katanya ya. Sebenarnya enggak, karena kami di Jambi itu banyak sekali terapi hal-hal yang begini gitu. Orang yang sakit yang enggak terdetek itu ternyata katanya kiriman lah, banyak ngomong tuh kiriman gitu. Kami terapi enggak ada apa-apa terhadap kami, tapi orang tuh sembuh. Nah biasanya penyakit-penyakit yang begitu tuh bisa sembuh dalam 1 atau 2 kali terapi aja. Terus pada saat di terapi ya dia reaksinya macam-macam, ada yang muntah-muntah. Jadi kalau suatu saat Susin Sece yang sudah lagi terapi orang, terus orang teriak-teriak atau muntah-muntah atau nangis, itu jangan takut. Terus fokus terapi. Nah terus kita harus ada cinta kasih. Kita nggak berharap orang tuh membalas kita, tapi alam semesta itu hukumnya, hukum alam itu ya, dia akan otomatis nggak pun kita harapkan, dia tetap ada balasannya buat kita. Jadi nggak usah kita berharap apa-apa. Tubuh kita ini ada tubuh fisik dan tubuh meridian. Jadi kalau tubuh fisik kita sakit, belum tentu tubuh meridian kita sakit. Jadi kalau tubuh kita sakit, misalnya kena siram minyak gitu ya, itu tubuh fisik kita sakit itu paling cepat sembuhnya dengan wujufitologi. Begitu juga kalau tubuh meridian kita sakit, pasti tubuh fisik kita sakit. Misalnya kalau ada penyumbatan di tubuh meridian, tubuh chi, itu sakit, itu ada penyumbatan, pasti tubuh fisik kita sakit. Terus belum tentu terdetek oleh alat-alat kedokteran. Jadi kebanyakan yang sembuh dengan terapi wujufitologi itu adalah yang tubuh meridiannya sakit. Jadi dokter nggak detek. Nah, salah satunya itu yang Tourette syndrome lah,
terus yang ada penyakit ALS, nah itu juga begitu. Itu kalau ALS itu tuh dia pelan-pelan sarafnya layu kata dokter ya. Jadi misalnya dia bukan stroke tapi gejalanya mirip stroke. Jadi kayak ngomongnya nggak bagus, kayak kaku, terus pelan-pelan dia nggak bisa makan, bukan nggak bisa makan, dia nggak merasakan lapar gitu. Dia nggak merasakan lapar, terus pelan-pelan dia lidahnya nggak terkontrol. Terus ada juga yang dia ALS itu dia kenanya di kaki atau tangan yang kaku, pelan-pelan dia kaku. Nah itu juga dengan longitudologi itu sangat efeknya sangat luar biasa. Kalau yang Tourette syndrome itu kemarin terapinya hanya 7 hari dia bisa sembuh. Jadi ceritanya mulanya anaknya cuma getar-getar tangannya kayak gerak-gerak sendiri. Jadi orang tuanya merasa itu kebiasaan gara-gara dia suka main HP. Ya karena anak remaja ya 16 tahun gitu. Jadi orang tuanya cuek-cuek. Tapi pelan-pelan seluruh badannya nggak bisa dikendalikan geraknya sampai seperti kejang-kejang gitu. Jadi orang tuanya panik. Orang tuanya padahal belajar. Terus dia pergi ke Jakarta berobat. Pertama itu dulu di Jambi. Terus kata dokter, oh ini kayak gangguan saraf. Pergi ke dokter minum obat juga nggak pengaruh sampai masuk rumah sakit. Terus ke Jakarta juga nggak ada efek juga. Sampai di diagnosa tuh kayak penyakit yang kayak penyakit saraf gitu. Jadi dia ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, terus dikasih obat juga. Akhirnya dia melepuh, kulitnya tuh seperti alergi obat ya. Dia sampai rontok, kulitnya tuh melepuh kayak kita melepuh gitu. Jadi sekali dia searching itu Tourette syndrome itu memang gak ada obatnya kecuali dengan meditasi. Terus dia pergi ke Bali Husada, suruh anaknya belajar Bali Husada. Ternyata dari Bali Husada bilang memang dia harus meditasi, dia transferkan chi. Terus dia sampai ingat, nah ini kan seperti angiotologi. Nah ketika dia baru ingat saya, dia datang, dia bilang bisa nggak diterapin angiotologi? Saya bilang pasti bisa, kita coba. Jadi hari pertama aja terapi dia sudah mulai tenang. Nah hari kedua sampai hari ketujuh dia sudah tenang sekali. Terus dia sudah bisa sekolah seperti biasa. Sekarang kemarin di bulan tanggal 10 sampai 15 Juli kan di Jambi, dia ikut belajar. Nah setelah belajar dia sangat happy sekali. Sebelumnya dia suka emosi gitu. Jadi kemarin mamanya WA saya, wah Jason sekarang sudah happy, nanti dia mau aktif di posko kalau pas liburan gitu. Jadi dia bisa tolong orang juga. Nah, juga ada anak autis. Sebaiknya sesungguhnya kalau ketemu ada anak autis yang di atas 16 tahun, bawa belajar angiotologi. Terus sebelumnya mungkin harus terapi dulu ya. Kalau misalnya kelas nggak ada, sebaiknya bawa ke posko terapi. Terus ajak dia belajar. Nah, sudah belajar. Di Jambi itu ada juga yang anak autis. Dia waktu itu umur 21 tahun. Terus dia pemalu sekali sampai dia jalannya bungkuk. Terus terapi 2 bulan terapi dia sudah pede, jalannya tegak. Terus dia bisa bantu kami di posko, bisa tulis gitu. Nah di tahun 2018 dia belajar sampai dia sekarang sudah advance, dia aktif di posko. Di tahun 2020 papanya tiba-tiba anfal. Dia nggak tahu kalau papanya tuh sakit jantung, dan papanya pun juga nggak tahu kalau dia sakit jantung. Tiba-tiba dia anfal, pingsan di kamar mandi. Yang tinggal di rumah tuh hanya dia, anak autis itu. Jadi sekali dia lihat papanya pingsan, dia ingat kalau orang pingsan tuh terapi jantung sama itu C7. Dia pegang, entah berapa lama dia pegang, akhirnya papanya bangun sendiri. Nah dari situ mamanya, mereka kan anaknya sama mamanya yang belajar. Terus waktu itu COVID, jadi dia pergi periksa, itu pun juga dia takut ya pergi ke dokter, tetapi dia sementara terapi dulu. Nah sampai diperiksa, diketeter, itu penyumbatan jantungnya tuh ada 4, 95%, 65%, 45%, dan 30%. Jadi disuruh pasang ring.
Jadi mamanya pikir ya sebaiknya dia terapi lah, karena kan pergi ke Jakarta juga COVID, jadi dia terapi lah berapa bulan lah, kalau nggak salah 3 bulan dia terapi terus baru pergi ke Jakarta periksa, nggak ada lagi penyumbatannya. Jadi nggak, kata dokter boleh pasang ring dan boleh tidak. Berapa lama dia terapi itu lama sekali loh. Jadi sekali terapi dia bisa 2 jam. Jadi mereka gantian, anaknya sama mamanya terapi papanya itu. Sekarang papanya pun juga ikut, kemarin tuh papanya juga ikut belajar. Terus banyak sekali lah yang ini yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau ada penyakit yang aneh atau pada saat di terapi ada kejadian yang aneh, itu jangan takut, terus terapi, terus kita terus konsentrasi gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Saya bilang ada nggak kasus yang mana yang menarik, 1 atau 2, tapi jelasin secara lengkap. Tunggu. Jangan yang umum atau yang poin-poin penting. Ya itulah yang orang kesurupan gitu boleh. Yang orang kesurupan coba tanya-tanya. Atau kasus stroke ada? Ada. 是不是那个有灵性附身的也可以？ 不要讲灵性的啦。 Tapi jangan yang ngomong terlalu spiritual. Yang ada nggak kasus stroke? Yang ada. Ya. Lumpuh lalu baik atau Iya, ada. Ada 1 atau 2. Ya, kalau yang stroke ya, waktu itu saya baru belajar 1 minggu. Terus ada yang kasih tahu di rumah sakit ada yang stroke. Jadi saya ke rumah sakit pas terapi, terus saya tanya sama yang itunya bagian mana yang penyumbatan, kan biasa stroke kan ada penyumbatan. Jadi kata pasiennya, kata dokter tuh nggak ada penyumbatan, semuanya normal, darahnya semua normal. Tapi dia pagi-pagi itu tiba-tiba dia sebelah badannya tuh nggak ada tenaga. Jadi saya bilang sama, saya telepon WA, saya kan pakai Google Translate, itu terapinya di mana? Saya tetap bilang seperti dia tetap terapi di kepala. Ya sudah, saya pegang C5 C7. Pada waktu pegang C5 C7, reaksi badannya sangat aneh gitu loh. Saya sampai ketakutan, tapi saya tetap terapi. Pulangnya saya WA Lose lagi, Lose saya merasa ketakutan. Terus Lose bilang nggak apa-apa, terapi terus. Besok kamu datang lagi katanya. Ya udah, besoknya saya datang lagi. Saya terapi lagi, badannya tuh dingin sekali, aneh lah rasanya. Tapi saya tetap terapi karena baru ya. Ya udah, ikutin Lose ngomong apa, tetap terapi. Terus hari ketiga saya rencana nggak mau pergi. Harusnya saya pergi jam 10, terus saya nggak mau pergi. Saya masih ketakutan. Terus saya WA Lose lagi, Lose hari ini saya nggak mau pergi. Lose bilang pergi, kamu harus pergi sekarang. Ya udah, saya pergi lagi ke rumah sakit. Pas waktu itu pagi-pagi jam 8 tuh dia sudah demam. Badannya, kakinya dingin, kepalanya panas. Sudah dikasih obat, dimasukkan dalam infusnya, tetap nggak turun-turun. Jadi saya datang tuh jam 1. Berarti sudah 2 kali dimasukkan obat. Kata dokter nggak boleh sering-sering kan kalau obat panas. Jadi harus tunggu lagi. Jadi sudah saya terapi lah, tetap terapi C7 C5. Pas terapi itu kepalanya pelan-pelan turun, kakinya hangat. Dia rasakan, Bu, saya rasakan hangat turun ke kaki katanya. Udah terapi 15 menit terapi, sudah seger. Terus dokter itu kan di ruangan ICU. Dokternya juga bingung kok bisa sembuh gitu loh. Besok paginya dia sudah jalan pulang keluar dari rumah sakit. Nah itu di tahun 2016. Nah kejadian yang hari ini kemarin ya. Kemarin saya kan saya dari Jogja ikutin acara ITC Indonesia Tipitaka Centing di seluruh Indonesia. Kebetulan kami ada 8 orang utusan ke Jogja dari Jambi. Jadi selama 3 hari kita duduk baca parita, 2 hari duduk hanya baca parita, duduk di lantai. Terus banyak orang yang kakinya sakit kami terapiin. Terus kita pun juga terapi kaki kita sendiri kan, karena kita nggak biasa duduk di lantai kan. Itu seharian dari jam 5 sampai selesainya jam setengah 8 malam, setiap hari selama 2 hari begitu. Sekali waktu
di hari kedua temen saya, kan biasa kami kalau jalan selalu rangkul-rangkul, sekali saya pegang, kok kamu pundaknya seperti ada jendulan gitu, karena selama ini nggak pernah, jadi agak keras. Jadi sekali dia lihat, kesuruh anaknya, iya seperti ada jendulan. Dia nggak rasakan sakit, nggak rasakan apa, sama sekali nggak kebentur juga. Terus sekali lihat warna kulitnya pun juga nggak ada biru gitu. Jadi ya udah, pas karena besoknya kami kan harus jalan tuh dari Candi Mendut ke Borobudur, jadi nggak sempat lagi terapi dia. Sampai besoknya lagi, hari kemarin pagi-pagi saya bilang, kok masih jendul ya. Sudah dalam perjalanan dari hotel ke airport tuh lumayan 1 jam, pegang aja, pegang, jendulannya pas sampai airport jendulannya hilang gitu loh. Nah jadi kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi pada diri kita, terus dalam perjalanan juga kita nggak tahu. Terus itu pun apapun kita nggak ngerti. Jadi pikiran positif aja. Oh itu penyumbatan chi gitu. Jadi terapi aja. Jadi jangan pikir yang aneh-aneh. Kita terapi aja dia langsung. Jadi kalau ada penyakit yang aneh kita langsung terapi itu dia bisa sembuh gitu. Banyak sih ya penyakit yang aneh, tapi yang ya itu yang aneh lah ya yang saya rasakan gitu. Ya udah, terima kasih.